Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa orang berdiri sholat kalau sholat berjamaah, makanya imam mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Maka orang yang merapatkan shaf, orang yang meluruskan shaf, termasuk bagian dari mendirikan sholat, termasuk bagian untuk sempurnanya sholat. Lalu ada kaifiyah, yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi, menempelkan bahunya, menempelkan tumitnya, kemudian juga menempelkan lututnya ketika duduknya di dalam sholat. Ada yang memperhatikan itu secara detail, tapi ada yang longgar sama sekali. Menurut saya ini harus ketemu, sebab syaitan itu godaannya besar. Ketika seseorang gigih dalam masalah fikih, ketika seseorang hebat menyampaikan begini cara yang benar, hati-hati, ada hembusan godaan syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk kepada hatinya mereka itu, menghembuskan ada rasa kedengkian, rasa permusuhan. Ketika menjelaskan begini cara yang benar, lalu terbesit di situ, kamu salah, kamu tidak sempurna. Ini yang kemudian menjadi problem. Maka ada sebagian orang tidak terlalu detail kepada masalah cara-cara seperti itu. Yang penting apa? Sholatnya tumakninah, sholatnya nyaman. Tapi sebenarnya ini bisa dikawinkan. Bisa dikawinkan. Ketika dikatakan sawu sufufakum, watarasu sufufakum, luruskan, rapatkan sopnya. Yang dirapatkan itu dua sebenarnya. Pertama fisik yang rapat, yang kedua hati yang rapat, ukhuwah. Hati orang mukmin datang ke masjid adalah memandang dia saudara, bukan musuh. Dia saudara, bukan orang lain. Maka perlakukan saudara kita yang ada di samping, kiri, depan, belakang kita adalah saudara kita. Ketika kita mau merapatkan, tidak harus mengejar-ngejar kakinya. Ketika kita berdiri bahwa kita berada di dekat saudaranya, maka jangan sampai ada rasa dalam hati kedengkian. Kalau masuk ada rasa kedengkian, gagal. Gagal sebagai seorang mukmin, gagal sebagai orang yang datang ke masjid salat berjamaah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka merapatkan shaf, pertama memang merapatkan secara fisik, tapi merapatkan shaf yang paling mendalam, rapatnya ada ukhuwah, ada persaudaraan, ada kenyamanan, ada keindahan, layyinu, ada kelembutan hati. Itu penting sekali, lembutan hati. Jadi ketika berdiri sebelah kiri kanan kita nyaman. Maka bagaimana menciptakan jamaah ketika sholat? Kanan kirinya bisa nyaman, bisa damai, bisa tenang, bisa khusyuk. Itu barangkali banyak upaya. Ada orang mungkin ketika berangkat ke masjid sedikit parfumnya disemprotkan barangkali, sehingga begitu berdiri terasa nyaman, wanginya menusuk di hati, menambah kekhusyukan sholat. Atau sebelum berdiri ke shaf saling mengingatkan, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan kita saling berwasiat takwa yang baik. Maka datang ke masjid itu bukan hanya untuk urusan sholat, Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, kemudian bubar pulang. Tapi bagaimana kita bisa saling menyapa, bagaimana kita saling mengenal, bagaimana kita saling bertanya, menanyakan kabar. Assalamualaikum saudaraku, bagaimana kabarnya? Oh iya, sudah lama kita ketemu di sini, tapi saya belum kenal namanya. Siapa namanya? Nama saya Njang Juwaini. Siapa nama bapak? Siapa nama sampean? Di mana tinggal? Bagaimana kabar? Keluarganya sehat? Anaknya berapa? Di mana sekolahnya? Mudah-mudahan anak kita anak soleh-solehah. Saling berbicara yang baik. Itu di masjid, saudaraku. Yang banyak kaum muslimin melupakan itu. Jadi ada orang yang hebat, sholatnya begini, tapi dia hanya rutinitas, ritual saja. Allahu Akbar sholat, Allahu Akbar sholat, Assalamualaikum, selesai. Zikirnya sendiri-sendiri boleh,
sendiri boleh, zikir berjamaah sunnah. Habis sholat zikir berjamaah itu sunnah. Siapa yang kata mengganggu? Tidak ada mengganggu. Kenapa? Sama-sama usai sholatnya bersama-sama, maka sama-sama berzikirnya ada saling mengganggu. Kecuali kalau di sini sudah ada jamaah utama, lalu muncul jamaah yang baru, dia mungkin tidak perlu menjaharkan zikirnya, karena banyak yang sudah selesai sholatnya. Tapi kalau sholat berjamaah bersama-sama, usai sholat zikir bersama-sama, itu afdol. Apalagi kalau ada misalkan momentum tertentu supaya selesainya bersama-sama, itulah yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah itu usai sholat subuh berjamaah, itu ada zikir bersama. Dan karena zikirnya bersama, selesainya bersama, usai itu apa yang dilakukan sahabat? Sahabat menyalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salaman itu ada zaman Rasulullah. Siapa bilang salaman usai salat tidak ada? Ada, riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Jadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka meninggalkan tempat sholatnya, kembali ke rumahnya, mereka mengambil tangan Rasulullah, dicium oleh mereka, lalu telapak tangannya diusapkan ke wajah mereka, dicium, diusapkan ke wajah mereka telapak tangannya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat seperti itu. Dan itu sunnah bersalaman. Sunnah. Jadi kalau ada yang salaman cium tangan kepada orang yang dikatakan dia lebih senior, dia lebih alim barangkali, boleh mencium tangannya, boleh. Apalagi orang tua mendidik anaknya mencium tangan orang tua. Orang tua anaknya cium, jangan, kau perlu cium tangan. Orang tua yang kurang mendidikan, orang tua kurang paham. Justru anak kita diajari agar anak kita mencium tangan orang tuanya itu, cium. Bukan cium tangannya sendiri, cium tangan orang tua, lalu diusapkan di wajah mereka tangan kita ini, lalu kening anak kita cium, lalu embun-embunan kepala itu kita berikan sholawat, doakan, ya Allah anakku semoga diberikan kesuksesan, diberkahi Allah. Sering-sering doa aja untuk anak kita. Kita di masjid ketemu dengan saudara-saudara kita, sering doakan yang baik saudara-saudara kita. Mumpung ketemu, mumpung ingat. Sebab kalau sudah pisah, lepas, kembali ke tempat kerja masing-masing, kembali ke rumah kita masing-masing, belum tentu kita ingat untuk mendoakan. Yang terhebat orang mukmin itu ketika mereka bisa saling mendoakan saudaranya. Masya Allah. Ini penting ya, Mak. Maka sholat berjamaah, kalimat sawu sufufakum, luruskan sofnya, watarasu, dan rapatkan sofnya. Itu maknanya adalah bagaimana ada kedekatan, ada ikatan ukhuwah, ada kedekatan batin. Itu adalah saudara kita, itu adalah saudara saya, maka perlakukan sebagai saudara. Jadi kalau ada kesalahan, ada tersinggung, mungkin karena tidak sengaja dia berbuat, lalu kita tersinggung, ataupun dengan sengaja sekalipun, maafkanlah, doakan, maafkan. Kalau ada orang ujung-ujung marah-marah, alhamdulillah, terima kasih, ternyata sampean bisa marah sama saya. Bisa enggak? Ada orang marah-marah, tahu-tahu kita alhamdulillah, sampean bisa marah ternyata. Maafkan saya kalau saya salah ya. Begitu. Terus doakan, ya Allah, teman saya mungkin banyak masalahnya, sehingga ketemu saya enggak apa, ujung-ujung marah. Mungkin banyak masalah, ya Allah, keluarkan dia dari persoalannya, berikan dia rezekinya. Itu amal, Pak. Amal yang besar, Masya Allah. Maknai setiap hidup ini dengan sesuatu yang positif. Maknai setiap hidup kita ini sesuatu yang membawa manfaat. Ajak naik ke langit, sebut namanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita membuat kebaikan bagi orang lain, tidaklah kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, kecuali balasannya Allah, malaikat Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang mendoakan kebaikan. Gampang. Kalau kita ingin sukses, jangan kemudian ada dendam, jangan kemudian ada dengki di sini. Ada orang sukses, ada orang berhasil, ada orang dapat rezeki, ada orang dapat nikmat, lalu ada kedengkian. Jangan. Pujilah dia, angkatlah dia, doakan dia, berikan, laporkan ke Allah, ya Allah, saudaraku dapat rezeki, alhamdulillah, saya ikut senang. Semoga hartanya berkah, ya Allah. Allah tidak akan lama juga akan melimpahkan keberkahan. Di itu barangkali saya memaknai beberapa
hadis Nabi tentang masalah bab solat. Jadi tidak hanya formalitas bahwa merapatkan shaf itu bagus, tetapi bagaimana ada ukhuwah, ada jalinan persaudaraan, ada menganggap bahwa Anda, saya, ada saudara, bahwa kalau saudara tidak ada musuh, berkata juga baik, ada doa, saling tolong menolong. Masya Allah. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan taufik dan hidayah kepada kita, membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita rezeki barokah, ilmu manfaat, keluarga bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Pekerjaannya juga diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusan rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Dimanapun kita berada, semoga selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Rabbana, Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba yang telah beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami jalan pengampunan dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami ya Allah penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, dan bersyukur atas nikmat yang Kau telah alirkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang mencintai amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Rabbana, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, perbaikilah generasi penerus kami ya Allah, perbaikilah keadaan bangsa kami ya Allah. Ya Rabb kami, jadikan kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepadamu, dan Engkau menerima pertaubatan kami. Ya Rabbi, jadikan kami golongan hamba-Mu yang senantiasa taat, tunduk, patuh, berserah diri kepadamu. Anugerahi masa terindah perjumpaan denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa masjidikal kiram wa bi qabrin nabil akram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bil ijabati jadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, berikan kami rezeki ya Allah, bagi kami, bagi anak keturunan kami, kesempatan untuk bisa haji dan umrah, untuk kesempatan bisa berziarah di makam Rasulullah, untuk bisa beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempurnaan menjadi seorang muslim, untuk berjumpa dengan keberkahan, untuk berjumpa dengan nikmatnya iman. Ya Rabbana, Engkau yang maha mengabulkan doa kami. Ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang menjawab setiap doa, setiap permohonan hamba-Mu. Ya Allah ya Sami ya Basir, wahai Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.